Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video ini kelompok 12 akan mempresentasikan tentang analisis sistem informasi penjualan pada Kopi DPR. Berikut anggota kelompok 12. Yang pertama ada Vina Jayanti selaku ketua, yaitu saya sendiri. Yang kedua Muhammad Zarfan Triwibowo selaku anggota 1. Yang ketiga Tias Kusuma Wardani selaku anggota kedua. Selanjutnya saya sendiri akan menjelaskan tentang ruang lingkup. Ruang lingkup ini meliputi observasi kami selama di Kopi DPR. Nah, observasi ini dilakukan secara kelompok yang terdiri dari 3 orang. Sebelum observasi berjalan, maka kita mempunyai tahapan-tahapan tertentu agar observasi lancar. Yang pertama, kita menentukan tempat untuk observasi, yaitu Kopi DPR. Yang kedua, menanyakan izin kepada pemilik atau owner, dan jika diizinkan, maka kami akan melakukan wawancara terbuka untuk mempertanyakan transaksi penjualan yang terjadi di Kopi DPR selama 1 bulan. Selanjutnya ada struktur organisasi. Yang pertama, owner bertugas untuk memimpin Kopi DPR. Yang kedua, bertanggung jawab atas kerugian dan keuntungan di Kopi DPR. Yang ketiga, mengatur peraturan yang ada di Kopi DPR. Di bawah owner ada manajer perusahaan dan keuangan, bertugas untuk perencanaan keuangan untuk kedepannya dan mengatur keuangan, pemasukan serta pengeluaran. Di sebelahnya ada founder yang bertugas untuk memastikan perkembangan Kopi DPR serta menarik daya pikat konsumen agar lebih diminati lagi. Yang di sebelahnya ada admin online. Admin online ini bertugas untuk menginput data customer secara online, pembayaran online, dan mengatur penjualan secara online. Nah, di bawah manajer perusahaan dan keuangan, founder serta admin online ada headbar. Nah, headbar ini bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang ada di Kopi DPR. Selain itu juga dia memperhitungkan stok dan persediaan di Kopi DPR. Nah, di bawahnya ada barista nih. Barista bertugas untuk membuat atau menyajikan makanan serta minuman, melayani customer, dan mengantar pesanan customer yang diinginkan. Selanjutnya ada proses bisnis berjalan. Proses bisnis berjalan ini adalah sistem pemesanan nih. Jadi awal mula pesanannya itu dimulai adalah pelanggan dapat melakukan pemesanan melalui kasir, dan pada tahap ini pelanggan bisa melihat dan memilih menu yang sudah tersedia. Nah, jika sudah yakin, maka kasir ini akan menginput data-data pesanan pelanggan dan menanyai pelanggan apakah ingin pembayaran secara online atau tunai. Nah, dari tahap ini biasanya pelanggan disuruh menunggu yang di tempat yang tersedia, yaitu di tempat-tempat meja dan kursi yang telah tersedia. Nah, jika pelanggan ada memesan minuman hanya 1 atau 2, nah kita ini memberikan remote alarm. Nah, remote alarm ini berfungsi untuk mengingatkan customer akan pesanannya sudah selesai. Jadi jika pesanan sudah selesai, maka customer itu akan ke meja kami untuk mengambilnya sendiri. Nah, itu adalah salah satu service yang ada di Kopi DPR yang disebut self service. Selain itu, jika ada customer yang membeli makanan dan minuman, maka pesanan tersebut akan diantarkan ke meja. Baik, itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang use case diagram Kopi DPR. Di dalam use case diagram Kopi DPR ini terdiri dari 2 aktor, yaitu ada yang pertama ada pelanggan, yang kedua ada kasir.
Di antara pelanggan dan kasir ini terjadi dua transaksi, yaitu ada pilih menu pesanan dan juga yang kedua ada pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu yang pertama ada debit atau uang elektronik, yang kedua ada tunai. Selanjutnya ada activity diagram Kopi DPR. Aktivitas yang terjadi di Kopi DPR ini berawal dari kasir, yaitu kasir memberikan menu makanan dan minuman kepada pelanggan. Lalu pelanggan menerima makanan dan minuman tersebut, lalu memilih makanan dan minuman tersebut sesuai yang dia inginkan. Lalu pelanggan memberikan pesanan tersebut kembali kepada kasir. Di sana pelanggan melakukan transaksi. Setelah itu kasir menyajikan makanan dan minuman, lalu diberikan kepada pelanggan. Setelah itu pelanggan menerima makanan dan minuman tersebut, dan disitulah akhir dari aktivitas yang dilakukan di Kopi DPR tersebut. Selanjutnya ada dokumen masukan. Berikut ini merupakan dokumen masukan berupa penjualan kopi yang terjadi di Kopi DPR yang dilakukan oleh kasir kepada pelanggan yang telah memesan makanan dan minuman sebelumnya itu. Selanjutnya ada dokumen keluaran. Berikut ini merupakan dokumen keluaran berupa pemesanan biji kopi yang dilakukan di Kopi DPR, yang dilakukan oleh Kopi DPR kepada supplier kopi yang biasanya dia pesan, yang dia gunakan biji kopinya, yang biasa biji kopinya yang dia gunakan. Kopi DPR memiliki 3 permasalahan pokok. Yang pertama, pandemi COVID-19, yang kedua 90% outdoor, dan yang ketiga omset turun. Pemecahan masalah dari permasalahan pokok di atas. Yang pertama, karena Kopi DPR ini berdiri di masa pandemi COVID-19, selain itu terdapat juga masa PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, maka dari itu Kopi DPR harus mengikuti aturan pemerintah, yaitu dengan menjual secara online. Yang kedua, ada pula kendala pada tempatnya yang merupakan 90% konsepnya outdoor, maka kami menyarankan penggunaan payung tenda di setiap meja yang berada di sana. Yang ketiga, jika omset turun, owner memberikan diskon dan mengadakan event seperti acara ulang tahun, arisan, dan berbagai acara lainnya. Strategi ini dilakukan agar pembeli tertarik. Kesimpulan yang kami dapatkan dari Kopi DPR, yang pertama, database yang ada pada kedai Kopi DPR sudah terkomputerisasi, maka akan memudahkan owner atau pemilik untuk menyimpan data transaksi penjualan. Kedua, dengan digunakannya sistem informasi akuntansi, dapat mempermudah kedai Kopi DPR dalam segi pencatatan penjualan yang terjadi pada periode yang sedang berjalan. Yang ketiga, dengan adanya sistem informasi akuntansi, memudahkan owner maupun founder dalam membuat pelaporan penjualan di kedai Kopi DPR untuk dicatat ke database dan percetakan. Selain itu, owner maupun founder juga bisa melihat hasil penjualan dengan jarak jauh. Saran, kami memiliki 3 saran untuk Kopi DPR. Yang pertama, menambah varian daftar menu makanan dan minuman agar meningkatkan daya tarik para konsumen. Yang kedua, karena Kopi DPR konsepnya kopi rumahan dan juga outdoor, maka ada baiknya ditambahkan payung tenda pada tempat duduk dan meja yang ada di sana, agar customer tidak terkena hujan pada saat hujan turun. Yang ketiga, karena lokasi Kopi DPR cukup terpencil, ada baiknya di gang masuk dibuatkan pelang nama Kopi DPR agar customer mengetahui lokasi tersebut.
Di daftar pustaka ini yang pertama ada coffeeland.co.id. Ini adalah pengertian kopi. Yang kedua adalah kan.co.id. Ini adalah sejarah kopi. Yang ketiga ada hellosehat.com, yaitu adalah manfaat kopi. Yang keempat adalah repository.bsi ACID. Ini meliputi makalah BSI yang memang kami ambil sedikit informasinya. Yang kelima ada postbill.id. Ini adalah aplikasi yang digunakan di Kopi DPR tersebut. Yang keenam ada jurnal.id. Ini adalah beberapa jurnal UMKM. Selanjutnya ada mkzis.medium.com. Ini adalah pengertian dasar sistem komputer. Selanjutnya yang terakhir adalah www.baktikominfo.id. Ini adalah komponen komputer, yaitu hardware, software, dan firmware. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kami perbuat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.